ada komuter lain melintas di JPL 40 Pramuka tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Lagi ngapain mereka ya? Lanjut, kita masuk ke proyek pengerjaan jalur LRT Jakarta fase 1B di zona 2. Zona 2 ini saya mulai dari JPL 40 Pramuka dan nanti berakhir di Pasar Rumput. Kita terbang dulu di JPO depan Pasar Pramuka. Di sini tempat yang paling enak dan paling nyaman. Sampai dengan sekarang baru satu pilar yang sudah dikerjakan, itu pun belum selesai semua, dan ada satu lagi yang berbentuk masih tulangan-tulangan besi. Dan tadi sebelumnya pas saya pengen rekam kereta lewat, saya sempat sedikit mengintip pekerjaan yang ada di sisi timur dari JPO itu adalah persiapan untuk pembuatan fondasi jalur LRT Jakarta. Ke arah sana menuju ke arah Matraman sampai dengan Jalan Tambak. Jika lurus, kalau berbelok kiri ke arah Jatinegara, berbelok ke kanan ke arah Cempaka Putih atau Pasar Senen. Nantinya untuk jalur LRT Jakarta ini, setelah berada di antara kedua lajur kendaraan, nanti akan dilewatkan di sisi selatan dari flyover karena yang lebih gampang. Terus nanti akan menyusuri di Jalan Matraman hingga Jalan Tambak. Wow, ini JPO-nya bergoyang-goyang kayak gempa bumi. Ini efek dari pengerjaan yang ada di bawah kali ya. Wow, aku pikir tadi gempa bumi, ternyata enggak. Memang rasanya doang sih, karena jika alat berat bekerja di dekat JPO ini menimbulkan getaran. Kayak gempa bumi berkekuatan berapa ini ya? Oke, untuk yang di dekat Pasar Pramuka ini saya rasa cukup. Kita akan susurin Jalan Matraman dan Jalan Tambak hingga Pasar Rumput. Apakah ada progres di sana? Di Jalan Tambak seperti ini progresnya. Saya sudah melihat ada kode-kode lagi di sini, yaitu sudah diberi nomor pilar. Yang sudah diberi nomor pilar itu yang sudah benar-benar jadi, seperti pilar 148B dan pilar 149B yang sudah diberi nomor. Tapi kalau untuk pilar yang lain yang belum selesai ini, setahu saya belum diberi nomor. Saya mau putar balik dulu karena tadi di sisi selatan Jalan Tambak itu apa ya, becek banget. Gak enak kalau mau nyepot di sana, becek. Siapa tahu nanti di sisi utara Jalan Tambak itu jalannya tidak becek dan kering. Nah, di sana itu kan ada pertigaan Minangkabau. Di situ nanti akan ada satu stasiun, yaitu stasiun LRT Manggarai. Memang posisinya jauh dari halte bis Manggarai dan stasiun Manggarai existing. Kenapa dibikin jauh itu bukan sembarangan perencanaannya gitu, enggak ya, karena memang
sudah ada studinya, sudah ada perhitungannya yang terukur, jadinya sengaja ditaruh di sana. Ya intinya sudah ada hitung-hitungannya, jadi nggak ngawur. Dan nanti jangan khawatir, dari stasiun LRT Manggarai jika ingin berlanjut naik bis Transjakarta maupun ke stasiun Manggarai yang existing, mau naik kereta bandara, mau naik komuter lain, nanti akan terintegrasi dengan semacam Skybridge ya. Tapi sampai dengan sekarang di pertigaan Minangka bawah sana dan apalagi di Pasar Rumput belum ada progres apa-apa lagi. Kita akan kembali ke Jalan Tambak di sisi utara. Semoga nanti tidak becek dan enak buat nyepotnya. Sebelum saya kembali ke Jalan Tambak, kita mau lihat dulu obstacle tuh yang bisa saya bilang ini cukup menantang adalah pengerjaan jalur yang ngelompatin di atasnya jalur KRL Jakarta Kota Bogor. Dan tentu saja adalah bagaimana perencanaan pembangunan yang berada di tepat di pinggir bantaran Sungai Ciliwung serta di pintu air Manggarai. Saya berhenti di sebelahnya dari RSIA Tambak. Ini adalah pilar terakhir untuk sementara waktu ini yang sudah berhasil dikerjakan. Sebelum nantinya di sisi baratnya RSIA Tambak itu belum ada satupun pilar yang dikerjakan. Untuk pilar nomor 150B dan seterusnya itu sudah akan dimulai untuk pengerjaan pierhead atau kepala pilar. Pilar 150B, 151B dan seterusnya itu baru akan dimulai pengerjaan pierheadnya. Tapi untuk pilar-pilarnya ini sudah selesai sampai dengan di titik terdekat dengan RSIA Tambak. Kalau yang pilar 14849B itu kan pierheadnya udah selesai, dan di sisi timurnya itu ada beberapa yang belum diselesaikan. Ini kalau pas hari kerja macetos di sini. Dan reaksi dari netizen beragam ya, ada yang mengeluh, ada yang frustasi, ada yang marah karena sering terjebak macet di sini. Ya saya bisa merasakan sendirilah bagaimana kalau saya menjadi Anda semua, pasti saya juga begitu, sedikit kesel. Tapi tenang saja bahwa ini pengerjaannya kalau sudah selesai pun nanti insya Allah macet akan segera bisa terurai. Dikeluhkan karena macet, ada faktor lain selain penyempitan jalan, yaitu adalah keberadaan traffic light yang ada di sana. Kalau ke kiri ke Jalan Proklamasi, kalau ke kanan ke arah Matraman sampai dengan Pramuka. Saya sempat berpikir sih, kalau misalkan itu traffic light untuk sementara waktu di stop dulu, bagaimana ya nanti kendaraan harus berputar balik. Ini baru sekedar ide dari saya saja sih, tapi nanti kalau ternyata ide saya ini tidak pas atau kurang sesuai, ya mungkin bisa menggunakan cara yang lain. Entah bagaimana caranya rekayasa di Jalan Tambak selama masa konstruksi ini agar tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Yaitu dia, kita serahkan semua pada pihak yang lebih paham ya, yang lebih kompeten di bidang ini. Kita hanya pengguna jalan, yang mana kita berharap juga bahwa proyek ini bisa selesai dan bisa kelar dengan baik sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Dan harapannya jika pengerjaan konstruksinya sudah rampung, nanti jalannya tidak akan menyempit lagi.
yang dimaksud dengan pertigaan Jalan Proklamasi yang sering dikomplain atau yang dikeluhkan oleh pengguna jalan raya, ya saya bisa memahami lah, bisa memaklumi, karena ini mungkin bisa menjadi satu-satunya pilihan untuk berangkat kerja. Meskipun sebenarnya ada jalan alternatif lain, tapi ya udah, kita jangan bully mereka, jangan hakimi mereka. Mereka juga punya hak untuk bersuara. Tapi juga jangan kita mencari kesalahan gitu ya. Intinya manusia itu tidak akan luput dari namanya khilaf atau ketidaksempurnaan. Jadi jangan kita menyalahkan sana, menyalahkan sini, karena ini semua demi kepentingan bersama. Toh juga nanti kalau proyek ini sudah selesai atau sudah kelar, nanti kita juga bisa menikmati sendiri naik LRT dari Velodrome ke Manggarai tanpa lagi memikirkan pusingnya macet di jalan bawah ya, seperti itu. Dan ada satu hal lagi, di depan Bakso Bujangan nanti ada stasiun Matraman.